Welcome to our channel. Sang Bung Besar atau yang memiliki nama lahir Kusno Sosrodihardjo yang kemudian diganti dengan nama Soekarno punya banyak cerita. Kali ini Data Fakta akan berbicara perihal guru-guru spiritual Bung Karno. Maka simaklah dengan saksama. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. HOS Cokro Aminoto. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok tokoh karismatik dan berpengaruh yang satu ini kan? Film tentang dirinya sudah pernah dibuat. Di buku sejarah masa sekolahan kita pun sosoknya sudah sering dibincangkan. Ya, dialah Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun. Guru para guru bangsa yang lebih dikenal dengan nama HOS Cokro Aminoto ini merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam. Kalian mungkin belum tahu, sebagai tokoh pergerakan, salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Dari trilogi ini kita bisa mengambil hikmah bahwa perjuangan Indonesia memerlukan 3 kemampuan tersebut pada seorang pejuang kemerdekaan. Nah, karena ilmu dan karisma pendiri Sarekat Islam ini, Insinyur Soekarno pun pernah mondok di rumah Cokro Aminoto pada usianya yang masih 15 tahun. Saat itu ayah Soekarno, Sukemi Sosrodihardjo, menitipkan Soekarno yang melanjutkan pendidikan di Hooger Burger School. Soekarno belajar tentang menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat dan dunia pergerakan sekaligus tentang agama. RMP Sosrokartono. Nama tokoh yang satu ini mungkin tidak terlalu familiar bagi kalian. Ya, inilah Sosrokartono yang merupakan kakak kandung Raden Ajeng Kartini. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau RMP Sosrokartono ini memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soekarno. Ya, dia merupakan salah satu guru spiritual Bung Karno. Tepat 18 Agustus 1930, Bung Karno dihadapkan ke Pengadilan Hindia Belanda Bandung. Tapi pada malam sebelum majelis hakim mengetukkan palu putusan, 6 orang pembela Bung Karno diam-diam pergi ke kediaman Dr. Raden Sosrokartono. Dan hal yang mengejutkan adalah kabarnya di dalam rumah Raden Sosrokartono sudah ada 6 kursi setengah melingkar menghadap beliau. Padahal tidak ada informasi sebelumnya dan memang tidak ada yang memerintahkan sebelumnya. Begitulah, konon mata batin Sosrokartono memang begitu tajam sehingga ia bisa mengetahui bahwa tengah malam nanti akan datang 6 orang kawan Soekarno. Makin takjublah ke 6 orang tersebut karena melihat dan merasakan semua yang dialaminya malam itu. Yang paling mengejutkan adalah Sosrokartono juga mengetahui jika keesokan harinya Soekarno akan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Kiai Haji Muhammad Yusuf. Orang asli Jakarta kayaknya tahu siapa sosok yang satu ini. Kalian tahu, sosok tokoh ini dikenal sebagai orang yang licin seperti belut. Ya, kabarnya ia belum pernah tertangkap oleh company. Tidak hanya itu, yang lebih amazing adalah ia dikisahkan bahwa beliau tidak mempan terkena senjata, termasuk bom. Handal banget kan? Beliau dikenal dengan nama Kong Usuf. Ia memiliki nama lengkap Kiai Haji Muhammad Yusuf yang lahir pada tahun 1873 di Jakarta Pusat. Beliau meninggal pada tahun 1971 pada usia 54 tahun. Makamnya berada di area perumahan elit Depok, Jawa Barat. Kong Usuf ini juga merupakan salah satu pemimpin Laskar Perjuangan Hizbullah dan juga pernah menjadi penasehat Insinyur Soekarno. Laskar Hizbullah yang dipimpin Kong Usuf inilah yang pada tahun 1941 menyerang markas batalion Belanda. Ia juga pernah menjadi buronan Belanda karena kerap merampok rumah-rumah warga Belanda dan tuan tanah untuk memberikan makanan kepada orang lapar. Datuk Mujib.
Tokoh karismatik yang satu ini juga sangat dihormati oleh orang-orang Jakarta asli. Meski Datuk Mujib adalah ulama Betawi keturunan Raja Bone, Sulawesi Selatan. Ya, beliau adalah Datuk Mujib bin Sa'abah. Datuk Mujib lahir pada tahun 1870. Datuk Mujib ini dikenal sebagai tokoh ulama yang tinggal di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tahukah kalian kalau beliau ini merupakan salah satu guru spiritual Soekarno yang dianggap sangat keramat? Konon ya, tongkat komando yang biasa digenggam oleh Bung Karno merupakan pemberian dari Datuk Mujib. Namun cerita lain dari anggota pasukan pengawal Bung Karno menyebutkan tongkat komando tersebut merupakan perwujudan dari jin muslim dan menghilang ketika Soekarno meninggal. Begitulah, Datuk Mujib bin Sa'abah ini dikenal alim dan fasih ilmu fikih. Tidak hanya itu, Datuk Mujib juga dikenal memiliki karomah. Tidak cuma itu, keramat lainnya adalah Datuk Mujib mampu menghentikan hujan. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perjuangan bangsa ini. Ya, Agus Salim juga diketahui sebagai pemimpin kedua pengganti Cokro Aminoto di Sarekat Islam. Kalian mungkin sudah tahu kalau Bung Karno dan Agus Salim sama-sama dibuang di Muntok, Bangka Belitung. Soekarno dan Agus Salim diasingkan oleh Belanda ke Bangka setelah sebelumnya diasingkan di Brastagi dan Prapat, Sumatera Utara. Bung Karno pernah menyebut Haji Agus Salim sebagai The Grand Old Man. Bung Karno pernah menyebut Haji Agus Salim adalah seorang ulama dan intelek. Ia bahkan mengisahkan bahwa dirinya pernah meneguk air yang diberikan oleh Haji Agus Salim sambil duduk melesot di bawah kakinya. Saya merasa bahagia bahwa saya ini dulu pernah dapat minum air pemberian Cokro Aminoto dan air pemberian Agus Salim. Begitu kata Bung Karno. Tidak hanya itu, sang proklamator ini juga mengaku bahwa dirinya banyak belajar dari Haji Agus Salim. Terlebih ketika dirinya sama-sama diasingkan ke Bangka Belitung. Bung Karno menyebut dirinya seringkali terlibat diskusi dengan Haji Agus Salim terkait apa saja, termasuk soal poligami. Syekhona Khalil. Yang satu ini merupakan gurunya para guru bangsa kita, yakni Syekhona Khalil dari Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah guru host Cokro Aminoto, bahkan murid-murid Cokro Aminoto seperti Soekarno juga berguru pada beliau. Dua murid Syekhona Khalil yang lain adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ada kisah menarik antara Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno dan Kiai Khalil Bangkalan ini. Dikisahkan Bung Karno pernah datang untuk meminta doa ke Mbah Khalil agar orang tuanya diberi kesehatan, lantaran penyakit orang tua Bung Karno yang lama tak kunjung membaik. Seusai Bung Karno menyampaikan maksud, Mbah Khalil mengambil sebotol air lalu dibacakan doa. Lalu Bung Karno disuruh membawanya dan disuruh membuangkan air itu di tengah-tengah perjalanan melewati lautan. Bung Karno pulang dan melakukan apa yang disuruh oleh Mbah Khalil tersebut. Bung Karno membuat air itu tepat pukul 2. Tiba di rumah, Bung Karno mendapati orang tuanya sudah meninggal. Bung Karno diberitahu kalau orang tuanya meninggal pukul 2. Ini berarti tepat sang Bung Karno membuang air ke laut itu sesuai perintah Mbah Khalil. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kabarnya tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur juga pernah atau sering bertukar pikiran dengan Bung Karno. Di rumah yang beralamat di Gang Paneleh 7, tepi Sungai Kalimas, Surabaya, Soekarno pernah menjadi santri dari Kiai Dahlan. Hal ini dikisahkan oleh Puan Maharani, cucu Bung Karno. Ketika Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, Soekarno sempat diangkat sebagai Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Bengkulu. Di Bengkulu ini jugalah Soekarno menikahi Fatmawati, anak dari tokoh Muhammadiyah Bengkulu, Hasanuddin. Dari sinilah saat menjadi presiden, Soekarno pernah berpesan saat berpidato pada penutupan Muktamar Muhammadiyah tahun 1962, ia meminta namanya tetap dicatat sebagai kader Muhammadiyah dan ketika meninggal nanti ia dikafani dengan bendera Muhammadiyah. Itulah tadi sejumlah tokoh yang merupakan guru spiritual Bung Karno. Apa kalian tahu guru spiritual Bung Karno lainnya? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.